Namanya siapa? Putu Krisna. Sebenarnya di kemahasiswaan juga sudah dinilai. Putu Krisna Andiarta. Iya, Bu. Institut Teknologi Kalimantan, studi atau proyek independen? Bukan, Bu. Itu tidak, itu yang itu nggak bisa dikonversikan karena Yes, independen. tujuannya akreditasinya di bawah ITS. Oke, ini ada juga nih, magang kerja praktik Dana Indonesia PT SPDB. Iya, betul yang itu. Oke, ini dikonversi ke MPPL, PPL, kerja praktik, magang, sama PMPL, Bu. penjaminan mutu, pemrograman web, dan terakhir, yang Teknopreneur ini pertukaran pelajar ya, pertukaran pelajar. Oh ya, pertukaran pelajar ini untuk yang pemrograman web sama Teknopreneur ya. Kalau saya lihat di sini, memang belum ada nilainya. Baik, ini untuk yang berarti ini nanti saya juga ya, untuk yang pertukaran pelajar saya juga yang kasih rekomendasi nilainya. Kalau yang pertukaran pelajar itu sudah dengan Pak Ari di semester lalu. Tinggal yang ini ya, Dana Indonesia, PT SP Debit Indonesia, Betul. Ya. Oke, ya baik. Mungkin laporannya nanti bisa dikumpulkan ya ke tempat saya. Oh, tapi di kemahasiswaan sudah ada ya? Betul, Bu. Di kemahasiswaan ITS juga sudah ada. Sudah saya upload semuanya. Nah, ITS student government. Mahasiswa magangnya. Di sini adanya studi independen. Sebenarnya bisa, ini nih, yang bisa buka Pak Munir. Ya, di tempat saya nggak ada sih. Harusnya bisa buka Pak Munir. Nanti saya coba tanyakan ya. Tapi mungkin ada baiknya nanti bisa dikumpulkan di URL ini sebentar. 2000. Ya, nanti saya sediakan sediakan OneDrive. Nanti silakan diupload ininya, diupload laporan akhirnya, laporan magangnya, sama ini hasil rekomendasi nilai dari perusahaan. Dari perusahaan dapat nilai kan ya? Iya, Bu. Dari dana itu juga dilampirkan ya. Nanti saya jadi referensi untuk saya untuk memberikan penilaian. Baik, Bu. Dari saya itu aja yang akan bisa saya share. Mungkin saya izin stop share. Oke. Oh, tapi ini Krisna sudah ada nilainya ini yang di genapnya. Mungkin Pak Baskoro ya. Untuk studi proyek independen di Institut Kalimantan ini di-cancel karena ITK lebih bawah dari ITS. Betul, Lalu Bu. untuk Dana Indonesia di sini nilainya A, nilai sudah keluar. Lalu yang kedua, ini untuk MPPL, manajemen proyek perangkat lunak itu A. Lalu untuk PPL, perancangan perangkat lunak ini A, nilai juga sudah keluar, tidak ada konversi KP katanya gitu. Konversi KP sudah dilakukan, Bu, dengan Pak Sudah Ari. dilakukan. Dengan Pak Ari sudah dilakukan. Betul. Berarti untuk yang sekarang tinggal ke magang dan PMPL. Oke, baik. Ya, magang dan PMPL di sini belum. Magang dan penjaminan mutu perangkat lunak ya. Betul, Bu. Oke, kalau sudah dari Pak Bas dapat A ya mungkin yang lain juga A sepertinya. Ya, oke, baik.
Nanti dikirim dulu tapi ya laporan akhirnya nanti saya cek dulu baru nanti nilainya saya lampirkan. Baik Bu, terima kasih. Baik, nanti folder OneDrive-nya saya share di grup. Terima kasih banyak Putu Krisna. Baik Bu, saya izin duluan ya Bu. Ya, baik. Terima Oke, kasih Bu. selanjutnya. Baik. Ya. Boleh Bu, saya Bu. Oke, monggo silakan share screen. Oke, Siapa ya? iya Bu. Oh, Raffi ya, baik silakan Raffi. Iya. Ini saya sebenarnya juga sama Bu, seperti Mas Krisna tadi. Saya udah selesai juga, cuman dipecah ke konversinya ke dalam 2 semester. Saya juga sama Pak Bas sih waktu itu, waktu semester lalu. Ini yang saya share screen kan PPT-nya atau ini ya Bu, laporannya? Nanti dikumpulkan baik PPT dan laporan serta rekomendasi nilai dari perusahaan. Nah, untuk sekarang bisa ditunjukkan keduanya tidak masalah, Raffi. Maaf Bu, kenapa Bu? Ditunjukkan keduanya enggak apa-apa. Oh iya. Ya. Apa sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Iya, jadi ini saya waktu itu magang di ini PT Aku Pintar Indonesia. Nah, ini PT Aku Pintar ini bisa ini di sini bisa dibaca di sini. Jadi ini kurang lebih ini perusahaan education teknologi. Nah, untuk visi dan misinya yaitu menjadi edutech acuan yang memberdayakan ekosistem pendidikan, sama misinya menjadikan Aku Pintar sebagai pelopor teknologi terdepan. Nah, ini yang dilakukan di magang itu ada 2. Pertama itu ada fase training dan ada fase pasca training. Jadi waktu magang dimulai itu ada trainingnya dahulu. Jadi pertama ini membuat aplikasi guestbook, itu membuat aplikasi yang sesuai dari framework yang Aku Pintar gunakan, yaitu framework Liferay. Lalu di sini ada training mulai masuk ke dalam training mudah, medium, dan sulit. Untuk mudahnya itu mereplikasi landing page website Aku Pintar, itu dibuat semirip mungkin. Ini juga mereplikasi website fitur layanan kampus. Habis itu di sini ada mereplikasi website fitur tes kepribadian. Jadi dari mudah, medium, sulitnya itu ditentuin dari ada seberapa kompleks desainnya, terus penggunaan JavaScript, lalu ada apa lagi ya? Penggunaan layout gitu. Nah, habis itu setelah lulus dari pasca training, lulus dari fase training, itu masuk mulai ke dalam tim Aku Pintar. Nah, di sini ini sih contoh-contoh yang udah dikerjakan. Di sini ada tes, terdapat 4 tes. Nah, di sini ada pertamanya bug fix fitur, terus di sini ada bug fix list layout, terus di sini juga ada bug fix list layout juga. Di sini juga yang terakhir itu develop fitur banding jurusan. Nah, habis itu di sini tugas tim itu merupakan ini sih final project. Jadi di sini dibagi peserta magang dibagi kelompok gitu, yang nantinya masing-masing kelompok itu ngedevelop fitur baru yang bisa digunakan oleh Aku Pintar. Nah, ini contoh-contohnya sih dari yang pra-training ini. Jadi misalnya yang tadi yang membuat guestbook di awal, itu perkenalan bahasa pemrograman yang framework Aku Pintar gunakan. Nah, ini perkenalan development environment-nya dan tools yang digunakan. Nah, ini contoh yang tadi training tahap mudah itu kurang lebih kayak gini sih layout-nya atau mockup-nya. Nah, ini penggunaan HTML, CSS, JavaScript dulu untuk pelatihan penggunaan yang bahasa web itu. Nah, ini lalu mereplikasi fitur layanan kampus. Ini juga kurang lebih mockup-nya kayak seperti ini. Nah, ini mempelajari penggunaan bahasa jQuery, lalu mempelajari pembuatan fitur slide gambar, dan sebagainya. Nah, ini yang tahap sulit itu mereplikasi tes kepribadiannya Aku Pintar.
Ini juga mempelajari beberapa library penggunaan JavaScript, lalu mempelajari pembuatan modal dengan slider. Ini tujuan pelatihannya mengasah skill bahasa pemrograman JavaScript. Ini untuk bug fix-nya kurang lebih seperti ini. Bug-nya itu ada tumpang tindih dengan aset yang lain. Nah, itu diubah agar tidak tumpang tindih, dan ini ada inkonsisten dengan penulisan kapital. Ini juga ada ada beberapa bug juga. Lalu di sini ada bug fix yang layout. Nah, di sini ada ini layoutnya tuh waktu itu kurang inkonsisten juga, karena ada beberapa konten yang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dan lain-lain. Ini juga kurang lebih sama seperti seperti yang ini. Lalu ini develop itu di jurusan. Nah, ini karena fiturnya belum dirilis dari Aku Pintar, jadi tidak bisa dibagikan. Lalu ini yang pembuatan project itu dari kelompok kami itu membuat asisten pintar. Nah, jadi asisten pintar itu untuk fitur pembuatan ini untuk mengasistensi pelajar-pelajar dalam mencari jawaban soal, membantu mencari rumus dan sebagainya. Nah, ini ada demo aplikasinya. Masih bisa nggak ya? Agak lupa. Oh iya, ini masih ada. Ini perlu di-play nggak, Bu? Nggak apa-apa, nggak usah aja, nanti Oh, nggak usah. dilampirkan ya. Saya akan cek sendiri. Ini Iya. Buat webnya juga atau hanya sebatas UX-nya saja? Iya, buat webnya, Bu. Ini saya di bagian ini, Bu, di bagian front end developer. Jadi saya itu sih buat web dari di bagian front end ya. Berarti HTML, CSS, JavaScript gitu ya, jQuery gitu. Iya, betul. Terus untuk laporannya, Bu? Iya, ini sih laporan. Ini juga waktu itu udah di ini atau belum ya? Saya waktu itu ini sih, Bu, kalau nggak salah tuh kemarin hanya hanya di-upload ke dalam folder di Teams-nya Pak Baskoro. Tapi ini saya cek tadi ternyata udah di-kick dari Teams-nya, jadi saya tidak bisa menunjukkan kalau udah upload sih. Terus ya kemarin harusnya sih udah ada nilainya sih, Bu, dari Pak Baskoro, tapi saya waktu itu cek di ini ya, tadi cek di riwayat magang tapi belum kayaknya saya nggak isi deh. Kalau di catatan saya coba buka rekomendasi hasil MPKM ya, Naufal Raffi Ahmad Harahap, PT Aku Pintar Indonesia kan ya. Ini rencana dikonversi ke magang, kreativitas, teknopreneur, wawasan dan aplikasi teknologi, penjaminan mutu perangkat lunak, dan kreativitas ya. Iya betul. Coba ya, itu udah semua ya. Onefnya ya. Kenapa, Bu? Untuk magang Pak Bas ya. Onefnya. Iya, beberapa bentar. Kalau yang semester lalu iya, tapi saya sekarang ini sih, Bu, agak lupa. Yang semester ini yang dikonversikan apa aja, coba saya cek dulu. Oke, kalau dari nilai yang diberikan Pak Bas di sini ya, untuk magang, teknopreneur, dan wawasan dan aplikasi teknologi ini nilainya AB. Tapi kalau penjaminan mutu perangkat lunak itu BC, sedangkan untuk kreativitas di situ nilainya C. Oh iya. Alasannya sudah. Kalau kreativitas itu ini, Bu, dari dosennya udah
apa namanya, dari dosen waktu itu yang mengajarnya. Itu soalnya dikasih, apa ya, katanya dibutuhkan untuk upload dokumen juga. Nah, jadi waktu itu udah di ini sih, udah dibenarkan nilainya kalau yang kreativitas. Tapi kalau Oke. yang itu Yang PL ini di sini komentarnya adalah hanya 1 CPMK yang terpenuhi. oh iya, waktu itu saya udah isi ininya sih. Ada beberapa. Enggak, maksudnya Oke. kalau PMPL ini kan penjaminan mutu perangkat lunak, jadi lebih ke pengujian perangkat lunak dan sebagainya. Sedangkan apa yang Hmm. dilakukan oleh Raffi di sini adalah mengembangkan ya front end, mengembangkan aplikasi Hmm, web hmm. di front end-nya. Nah, itu kalau dikonversi ke penjaminan mutu perangkat lunak ini sepertinya belum sesuai, nggak match ininya apa namanya CPMK-nya, makanya nilainya BC. Karena di sini komentarnya adalah hanya 1 CPMK yang terpenuhi. Oh iya. Tapi kalau itu maksudnya masih bisa kan Bu dengan nilai BC? Maksudnya bisa itu gimana? Maksudnya masih bisa dikonversikan dengan nilai BC? Iya, tetap bisa dikonversi. Oh, oke. Iya nggak apa-apa sih Bu kalau misalnya seperti itu. Oke. Oke, baik. Mungkin nanti laporannya bisa dilampirkan lagi ya. Nanti saya baca ulang, terus saya cocokkan. Barangkali nilainya nanti bisa dirubah atau seperti apa. Nanti saya tambahkan keterangan lagi. Oh iya Tapi Bu. kalau memang tidak bisa, nanti ini. Kenapa? Iya, kalau untuk wastek bagaimana Bu? Wastek Hmm. AP juga. Oh, AB juga ya? Oke, oke. Iya Bu. Sama ini sih Bu, saya waktu itu ini kan saya kalau nggak salah magang itu selesai kapan ya? Pokoknya di kurang lebih awal tahun antara Februari atau Januari. Nah, di situ tuh di Januari dan Februari itu ini sih Bu, apa namanya, ada pengujian perangkat lunak, pengujian dari web-webnya itu. Nah, ini di sini tuh belum saya tulis karena apa namanya, waktu itu di semester yang lalu itu masih masih berlanjut magangnya. Jadi saya waktu itu tulis apa namanya, tulis laporannya seadanya aja yang apa, yang sudah dijalankan. Belum dijalankan belum saya tulis. Itu apakah harus saya update untuk laporannya atau bagaimana, Bu? Diupdate saja laporannya. Nanti Oke. saya akan kembali ya. Oke, oke, oke. Baik, Bu. Itu nanti diupload ke mana, Bu? Nanti Drive gitu saya ya? share OneDrive-nya. Oke, oke, oke. Sebenarnya Oke, ini baik, Bu. ya sebenarnya ini apa yang teman-teman lakukan di tempat magang atau praktek kerja itu tadi harusnya bisa disesuaikan dengan CPMK agar bisa dikonversi. Kalau yang dilakukan Mhm. di sana tidak sesuai dengan CPMK, maka nanti nilainya juga sesuai atau bisa jadi tidak bisa dikonversi seperti itu. Kayak tadi PMPL, penjaminan mutu perangkat lunak, Mhm. maka nilainya BC karena di sini hanya 1 CPMK yang terpenuhi, yang lainnya tidak terpenuhi, makanya kita juga nggak bisa ngasih Oke, oke. bagus nilainya seperti itu. Iya. Oke, baik, Bu. Berarti nanti saya update dari laporannya, Bu. Iya, dari saya sudah sih, Bu. Apakah ada lagi, Bu? Oke, belum. Nanti silakan dikumpulkan ya. Oh iya, saya izin stop share ya, Bu. Ya, oke.
kasih Bu. Ya. Oke, selanjutnya oke. Nah, di sini sudah ada yang rasain 2 orang. Mungkin dimulai dari Evelyn. Silahkan Evelyn. Saya izin share ya Bu. Mungkin saya mewakili beberapa teman saya karena kebetulan ada teman saya yang mengikuti studi independen yang sama. Kami baru memulai studi independennya kira-kira di bulan Februari kemarin dan masih berlanjut hingga sekarang. Namun sekarang kami sedang menjalani final project sesuai dengan jalur track masing-masing. Di Yayasan Anak Bangsa Bisa di generasi Gigi ini ada 3 macam track, data analis, front end, dan juga back end. Untuk laporannya sedang dalam progres Ibu, karena kami masih berjalan juga untuk studi independennya. Sekarang kita sudah menjalani technical kelasnya, untuk kelasnya sudah selesai, sisa kelas bahasa Inggris, soft skill-nya juga sudah selesai. Untuk pelajaran yang kita ambil akan nanti saya jelaskan. Jadi kita sudah keluar untuk nilainya, Bu. Tapi hanya sebagai nilai sementara apabila sudah diminta oleh pihak kampus. Berhubung karena ITS sudah mulai pengumpulan nilai di beberapa minggu ke depan, jadi mungkin kami sudah menerima nilai tengahnya. Untuk kurikulum yang dipelajari, yang diadakan di generasi bahasa Inggris, materi yang basic yang membantu kami untuk berkomunikasi dan menulis laporan dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk bagian teknikal, karena saya bagian data analis, kami mempelajari mengimplementasi cara yang baik dalam mengelola data warehouse, mendemonstrasikan cara desain, menjalankan dan mengevaluasi sebuah eksperimen dan membuat analisis menggunakan SQL, BigQuery, dan bahasa pemrograman Python. Sudah diketahui oleh Learning Manager di generasi Gigi. Saya sudah mengumpulkan form. Saya mengonversi ke 3 mata kuliah, 1 pengayaan, satunya WASTEC, dan satunya Technopreneur, Bu. Kemudian saya juga ingin bertanya, untuk nilainya saya kumpulkan bersama dengan laporan akhir atau bagaimana ya, Bu? Ya, nanti diunggah saja ya di OneDrive. Saya akan sediakan folder, jadi nanti tinggal ditambah nama dan NPWP. Kemudian nanti saya cek satu-satu terkait nilainya. Baik, Bu. Berarti kita hanya perlu mencantumkan nilai tengah ini dalam laporan akhir saja ya, Bu? Iya, betul. Diunggah saja, nggak perlu dijadikan satu dengan laporan. Batas waktunya sampai kapan ya, Bu? Nah, ini nanti saya coba buat dulu OneDrive-nya. Ya, kalau sudah selesai, mungkin saya kasih waktu unggah sekitar 1 minggu, seperti itu. Baik, Bu. Sepertinya itu saja dari saya, Bu. Oke, baik. Ya, berarti ini Evelyn baru sekarang ya, laporan akhirnya. Sudah selesai kapan ini magangnya? Belum, Bu. Untuk studi independennya kira-kira sampai akhir Juli. Oh, oke, baik. Ya, nanti, tapi itu tadi kok sudah ada nilainya? Ya, Bu, karena takutnya pihak kampus sudah ingin mengumpulkan nilai, jadi dari pihak studi independennya mengeluarkan nilai sementara dari hasil kelas teknikal. Kalau sekarang kita sedang final project. Oke, baik. Ya, nanti diunggah saja, nanti saya coba diskusi lagi ke Kak Ari ya, kalau misalnya kegiatannya belum selesai dan sedang mengerjakan final project, kira-kira seperti apa gitu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak Evelyn. Nanti saya informasikan ya terkait OneDrive-nya
ya di grup Monef. Baik, selanjutnya ada Erza. Silakan Erza. Saya izin duluan ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik Bu, saya izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Jadi untuk saya juga sama seperti Krisna tadi Bu, untuk konversi mata kuliahnya untuk semester kemarin dan semester ini. Jadi untuk laporannya ini sebenarnya sudah saya upload ke websitenya juga Bu, karena saya selesainya sudah di Februari kemarin. Untuk isinya seperti ini. Pembimbingnya saya malah ya. Kenapa Bu? Pembimbingnya saya baru ingat. Oh, bukan. Untuk yang semester lalu saya sama Pak Hazik Bu, tapi ini sudah saya ganti Bu untuk yang semester ini. Oh, untuk magangnya ya. Oke, baik. Iya. Ya, gimana? Jadi pertama untuk duluannya saya menjelaskan tentang kenapa saya ikut magang di PT Karya Harta Dinamika. Kemudian ada tujuan ikut magang, manfaat, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini sudah dapat saran dan revisi dari dosen Monef saya sebelumnya. Kemudian setelah itu ada profil perusahaan. Ini tentang PT Karya Harta Dinamika dan tujuan dari perusahaannya. Kemudian ada tinjauan pustaka Bu. Yang pertama saya membahas mengenai product development, yaitu divisi magang saya, di mana dalam product development ini saya melakukan pengembangan sistem Bu. Jadi pertama wawancara ke user, kemudian mengumpulkan requirement, testing sistemnya, kemudian melakukan pengecekan apakah sistemnya sudah sesuai dengan requirement yang dibuat tadi. Lalu yang kedua ada mengenai staging environment. Jadi seperti website development-nya gitu Bu, untuk testing. Kemudian ada website untuk back-end-nya namanya Mocha dan Yogurt. Perbedaannya Mocha ini untuk seperti master datanya. Kalau Yogurt ini untuk e-commerce-nya. Kemudian ini kalker.com adalah website-nya. Ada tentang user acceptance test juga dan Jira. Seperti itu Bu untuk tinjauan pustakanya. Lalu untuk pengerjaan magangnya, saya pertama membahas tentang analisis sistem. Kemudian ada pengembangan sistem. Nah, pada pengembangan sistem ini saya menjelaskan deskripsi masalahnya ketika wawancara dengan user untuk mengumpulkan requirement dan solusinya. Dan di sini untuk pengembangan sistemnya ada 16 poin Bu. Jadi project yang saya kerjakan selama magang itu ada 16 dan beberapa ada yang berhubungan. Kemudian ada pengujian sistemnya. Jadi saya melakukan user testing Bu. Di sini saya menjelaskan tentang solusinya, implementasi sistemnya, kemudian apakah sistemnya itu sudah sesuai dengan requirement-nya tadi. Yang terakhir ada evaluasi pengujian. Saya membuat tabel di mana untuk checklist apakah sudah terpenuhi. Jadi yang dua ini masih dalam proses pengembangan sistem saat itu ketika saya terakhir magang Bu, bulan Februari. Ini dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Seperti itu Bu untuk laporannya. Kemudian dari Monef yang semester lalu dari Pak Hazik saya juga membuat mapping untuk checklist CPMK dan RP-nya Bu. Dan ada log kegiatannya juga. Seperti itu Bu kalau dari saya. Halo ya, mohon maaf tadi sempat keputus. Oh iya Bu. Ya, gimana? Ini tapi hanya di bagian
semacam quality assurance ya, bukan disuruh minta mengembangkan sistem-sistem ini, bukan kan? Enggak, lebih ke user testing. Iya, quality assurance. User testing. Analisis proses bisnis, proses pengembangan sistem pada sistem. Harusnya proses pengembangan pada sistem dan aplikasi. Jadi sistem. Oh iya, baik. Saya perbaiki. Sistem auditing IT, user acceptance testing, proses. Oke. Ya nanti bisa dikirim ya, nanti saya coba kasih komen ini ya terkait dokumennya ya. Iya, Karena baik. nanti bisa Untuk nilainya dari perusahaannya apakah muncul? Sudah ada, Bu. Sebelumnya untuk nilai dan laporannya ini sudah saya upload ke foldernya Pak Haji yang semester lalu. Oh gitu, untuk semester lalu sudah di-upload. Sebentar saya coba cek. Iya. Namanya. Oh ini ada ya? Iya. Oh, ini University of Pisa, pertukaran pelajar. Oh bukan, Bu, yang magang. Oh ini, ada PT Karya Hasta Dinamika. Iya, Bu, benar. Ada manajemen proyek perangkat lunak, rekayasa kebutuhan, penjaminan mutu perangkat lunak, dan magang, dan juga teknopreneur ya? Iya, Bu. Ya, oke. Kalau nilainya sudah A semua dari Pak Hasik, nanti tinggal ini ya, dokumennya dikumpulkan, nanti saya coba cek ulang. Ya, nanti kalau memang sudah oke, nanti nilainya bisa A semua. Karena dari Pak Hasik sudah A sih. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Saya izin stop share, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, selanjutnya Alberto Sanjaya, silakan. Iya Bu, mungkin kalau dari saya progres saat ini itu masih ngerjain di buku laporannya sih Bu. Buat magangnya udah selesai Februari kemarin. Jadi untuk nilainya juga udah ada, untuk sertifikatnya juga udah ada sih Bu. Paling sekarang masih progres di bagian bab 3 ke bawah untuk di buku magangnya Bu. Ya, mungkin bisa di-share screen. Oh, iya Bu. Iya, Bu. Jadi masih emang belum banyak karena emang sambil masih magang juga yang sekarang. Cuman yang magang sekarang nggak dikonversi. Jadi ini masih proses ngisi-ngisi dengan hasil magang dari yang sebelumnya sih, Bu. Untuk template-nya pakai template laporan KP. Oh, oke. Iya. Ini berarti masih berlangsung ya magangnya? Kalau yang di Telkom ini udah selesai, Bu, Februari kemarin. Kalau yang sekarang saya lagi di Excel, Bu. Jadi beda ini ya. Oh, beda. Karena kalau di sini saya lihat di datanya Alberto, di sini kan ada Google Bangkit ya. Ini juga belum ada nilainya. Terus ada Bangkit Akademi 2021, lalu ada Telkom Direktorat Digital Business. Iya, yang itu Bu, yang Telkom Direktorat Digital Business. Nah, ini tapi belum ada nilainya juga semuanya. Nah, itu mungkin ya, untuk yang Telkom bisa diselesaikan dulu laporannya. Nanti saya bantu cek, baru saya nanti nilai ya. Oh iya Bu, baik Bu. Ya, ini selesainya kapan? Buat kegiatan yang Telkom ini 28 Februari kemarin Bu. Oh, tapi masih belum dibuat laporan magangnya? Karena baru sempat konversinya semester ini sih Bu. Oke, baik ya. Nanti bisa ini ya, bisa segera dibuat. Nanti saya sediakan OneDrive untuk bisa mengumpulkan nilainya. Baik Bu.
Ini magang ya berarti ya? Yang Telkom ini magang, Bu. Oke, baik, selanjutnya ada Rehan Noval. Silahkan Rehan Noval. Baik, Bu. Izin share screen. Jadi sama kayak teman-teman yang tadi, sebenarnya saya udah magangnya di semester lalu, tapi karena semester lalu tuh kayak dipecah gitu loh, Bu. Jadi dua semester untuk matkul yang dikonversi. Nah, jadi ini udah ada laporan akhirnya untuk laporan magang, sudah disetujui juga sama pembimbing magang. Isinya ada pendahuluan, terus pelaksanaan magang di tempat magangnya, ngapain aja, terus penilaian dari ini juga sudah ada, dari tempat magangnya, dari tantangan juga. Terus ini ada sempat di semester lalu itu kayak bikin demo laporan akhir gitu sih, Bu. Ngapain aja. Jadi ini udah ada juga PPT sama videonya, video YouTube demo. Ini yang PWeb juga udah ada. Itu sih Bu paling untuk magangnya. Laporan apakah sudah belum ya? Laporan sudah, Bu. Iya, ini kenapa 24 halaman? Kenapa? Oh iya, ini 24 halaman. Iya, Bu. Ini ngikutin template yang ada di kampus Merdeka sih, Bu. Ini sudah dikumpulkan ke kampus Merdeka. Ya, Bu. Udah dikumpulkan. Nanti bisa dikumpulkan ke saya, nanti biar saya cek lagi. Karena di sini saya kan butuh kegiatan yang dilakukan teman-teman setiap harinya di sana seperti apa. Karena kan nanti mau saya cocokkan dengan CPMK mata kuliah yang akan diekvivalensikan. Karena kalau itu nggak cocok sama CPMK-nya, kita nggak bisa ekvivalensi seperti itu. Atau bahkan nilainya jelek seperti itu. Seperti contohnya tadi ya. Kalau case yang nggak bisa dikonversi itu gimana, Bu? Nanti ambil matkul ulang gitu ya, Bu? Harusnya sih gini, kalau misalnya ini Rehan bisa cek di mapping, ada nggak file mapping yang di-share Pak Ari? Excel, di situ ada nama perusahaan, terus program magangnya apa, nanti itu bisa dicek dan bisa dikonversi ke mata kuliah apa. Nah, nanti kalau misalnya Rehan belum ambil mata kuliah tersebut, maka nilainya bisa dikonversi ke mata kuliah itu. Gitu. Tapi tetap kita cek juga kecocokan dengan CPMK-nya. Tapi harusnya yang sudah ada di Excel mapping itu, Excel mapping magangnya itu sudah sesuai, sudah saya buat sesuai dengan CPMK seperti itu. Jadi tinggal dicocokkan. Harusnya sih bisa dikonversikan sama mata kuliah yang ada di list atau daftar tersebut. Coba dicek. Sebelumnya kan ini saya dari yang semester sebelumnya. Nah, kalau yang di semester sebelumnya itu udah oke-oke aja, apakah ini bakal beda lagi, Bu? Soalnya yang kemarin tuh udah kayak dapat AA gitu sih, Bu. Kan tinggal ngelanjutin gitu loh, Bu. Gimana, Bu? Ntar saya coba cari ya. Ya. Lihat. Jadi ini ada 4 matkul. Terus yang 2 sebelum Noval Rahman ya. Iya. Sini ada 2 sih, magang kerja praktik PT Tani Hub. Iya, Bu. Betul. PT Tani Hub Group ya. Iya. Di sini dikonversi ke manajemen proyek perangkat lunak dan pemrograman web. Iya, ada 4 sih, Bu. Yang itu yang semester 5. Terus yang semester 6 ini ada PBKK sama IMK, Bu.
Bentar. BKL berarti 2021 ini ada. Oh, ini GoTo ya, studi independen, Rehan. Nah, yang GoTo itu saya baru semester ini. Jadi saya ada 2. Oh, ini ada Tanihub. Tanihub itu ngelanjutin yang sebelumnya karena ada 2 matkul PBKK dan IMK ini Bu yang baru dikonversi semester 6. Iya, ada PBKK dan IMK. Ya, nanti saya ini ya, laporannya dibuat dulu ya, Rehan. Nanti setelah laporannya dibuat, baru nanti saya coba cek CPMK-nya, baru nanti bisa dikonversi. Kalau memang sesuai, nanti nilainya bisa dikonversi sesuai dengan ada yang ada di sini, yang Rehan share di screen. Baik Bu. Mungkin itu aja sih Bu. Makasih. Oke, baik. Jangan lupa ya laporannya, saya tunggu untuk saya cek. Baik, oke, Jahnivan Aldo, silakan Jahnivan. Suara saya sudah masuk ya, Pak? Oke, sudah. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya izin share screen. Kalau dari magang, saya kan ikut di studi independen di Orbit Future Academy, juga sama teman saya di sini ada Felix. Tapi kita beda kelompok, Bu. Jadinya di sini kita itu sekarang sudah sampai di project akhir itu sudah selesai. Terus tinggal finalisasi pembuatan laporan akhirnya. Nah, tapi di sini yang ada yang masih kurang itu di tanda tangannya Bu Siska mungkin nih. Jadi mungkin bila berkenan bisa tanda tangan. Terus kemudian yang dikerjakan itu ngapain aja. Di sini tuh kayak studi independen biasanya. Jadi pertamanya itu ada materi, terus kemudian juga ada tugas akhirnya. Final project-nya itu berkelompok. Nah, di sini apa aja yang dikerjakan? Ini laporannya itu ada 60 halaman karena ini template dari ini sudah disuruh sama di Orbit Future-nya kayak gini Bu. Jadi kita hanya tinggal melengkapi aja sih sebenarnya. Jadinya udah ada template-nya gitu. Nah, terus di sini tuh saya buat final project-nya mengenai aplikasi untuk mendeteksi makanan. Ini sudah ada UI-nya, terus kemudian juga ada mesin learning-nya. Terus ini juga ada tujuan dari programnya sudah ada di sini di laporan. Terus pelaksanaannya juga sudah ada. Log activity-nya juga. Ya, mungkin tinggal nanti minta ditandatangan dari dosen pembimbingnya ITS Bu. Masih kurang sama ini nanti finalisasi buat laporan akhirnya. Terus kemudian kalau dari nilainya sendiri itu masih belum selesai karena kan program itu sebenarnya sampai tanggal 22 Juli. Tapi sekarang itu sudah selesai, cuman masih penilaian di tugas akhir. Nah, ini tapi sudah dikasih daftar hasil studi sementara. Tapi ini masih ada yang belum, yang di proyek akhir ini masih belum, karena masih dinilai. Terus juga ini juga sudah di mapping sih sama Pak Ari waktu itu, dapat konversi 20 SKS. Dan saya di semester ini tuh konversi buat 6 mata kuliah. Mungkin seperti itu. Oke. Untuk penilaian dari perusahaan sudah ada? Ini Bu, sudah terlihat ya mungkin. Ini ada studi independen, ada daftar hasil studinya, penilaiannya. Oke. Oke. Masih belum selesai ini Bu, karena masih tugas akhirnya ini masih dinilai. Jadinya masih belum selesai, ini masih yang sementara, belum yang real, belum fix. Nah. Ya, baik. Nanti ini aja ya, dikumpulkan. Nanti saya bantu petakan untuk nilainya tadi. Nanti di buku laporan akhirnya juga dikumpulkan ke saya koreksi ya.
Ini baru saya bantu untuk tanda tangan juga. Tanda tangan saya kan ya untuk laporan akhir. Iya, Bu, yang di sini, di lembar pengesahannya. Oke, baik. Itu terakhir deadline-nya kalau nggak salah besok malam. Mungkin bisa dibantu yang di sini. Ya, dikirim saja. Sudah pernah kirim ke saya? Sudah, Bu, waktu itu. Oh Di iya, tanggal sebentar. Soalnya, 17. oh, email ya? Lewat WA, Bu, saya. Johnny Karena Van kalau Aldo. lewat WA, khawatir ketumpuk. Coba kirim email ya, Johnny Van. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Ya, saya coba Ya. tanya Pak Ali juga untuk deadline. Ini deadline dari siapa? Maksimal besok pengumpulan. Dari orbitnya itu, Bu, dari mitranya. Oh, dari Jadi, mitra, ya nggak apa-apa. Iya. Ya, dikirim saya aja karena kemarin itu saya banyak kegiatan ya, jadi bantu di konteks robot. Nah, Oh iya, Bu. waktu itu jadi chatnya ketumpuk. Kadang cuma kerit saja, saya lupa gitu baca balasnya seperti itu. Seperti Iya, itu. Bu. Nanti dikirim ya. Besok saya tanda tangan atau malam ini saja tidak apa-apa. Baik, Bu. Saya kirim langsung lewat email segera. Ya. Terima kasih, Bu. Baik. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Thomas, silakan. Iya Bu, jadi saya sama Johnny Van itu tempatnya sama di Orbit Future Academy buat studi independen. Jadi laporannya udah selesai semua sih Bu, tinggal tanda tangan aja dari Bu Siska. Terus di proyek akhir ini saya bikin bahasa isyarat atau deteksi bahasa isyarat menggunakan CNN sama MobileNet V2. Itu aja sih Bu untuk hasilnya. Kira-kira tampilannya seperti ini Bu. Nanti ada dia ada kayak live prediction-nya gitu. Dari saya itu aja sih Bu. Ini nanti silakan dikirimkan ya. Iya Bu. Mobile ya ini. Website Bu. AI. Oh iya AI. Ini sebentar. Ini apa namanya? Perusahaannya apa? Orbit Future Academy Bu. Orbit Future Academy. Kalau memang mau Thomas bisa gabung sama teman riset saya. Kebetulan saya ada riset dengan komunitas mata hati terkait bahasa isyarat dan juga orang tunarungu. Nah, kalau memang mau kan nanti bisa entah tugas akhir atau apa, nah, nanti bisa sama Bu Diana atau mungkin dengan Bapak Ibu dosen yang lain untuk ya membuat aplikasi untuk membantu para tunarungu seperti itu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, saya hanya menawarkan. Nah, ini nanti bisa diuji cobakan sama komunitas mata hati. Nah, di situ ada komunitas orang tunarungu, tunanetra dan sebagainya. Ya, nanti laporannya dikirimkan, nanti saya coba cek, tapi sepertinya ini sudah cukup lengkap ya tentang apa yang akan dikerjakan. Untuk orbitnya sudah dipetakan ya di ini, di mana? Sudah, di Bu, sudah. Mapping ya. Iya. Jadi tinggal mengumpulkan laporan ini ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak. Oh, ini tapi studi independen ya. Iya, Bu. Studi independen. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak, Thomas. Baik, selanjutnya setelah Thomas. Ada Latifah, Wisnu, Jennifer sudah ya, dan Ahmad Zaki. Baik Bu, kalau dari saya untuk magangnya masih dalam on progress Bu. Jadi mungkin saya misalnya share screen-nya logbook yang dari MPKM saja Bu. Oke, boleh. Kalau Baik, sebentar. belum selesai magangnya, nggak masalah ya.
Jadi untuk KP-nya ya segalanya saya masih mencoba buat sesuai dengan template yang sudah diberikan, Bu. Jadi mungkin bakal saya dasarkan dari laporan harian yang sudah ada di dalam kampus Merdekanya saja, Bu. Sebentar. Berikut. Nah, berikut, Bu. Jadi untuk magang saya kemarin mulanya waktu hari Februari, Bu. Jadi untuk selesainya masih Juli. Dan untuk proses pemintaan nilai sementaranya masih mau saya coba mintakan ke mentor saya, Bu. Nah, lalu untuk apa? Ya, yang buku KP dan sebagainya itu bakal saya dasarkan dari yang laporan harian di sini, apakah bisa, Bu ya? Kenapa? Untuk yang apa namanya laporan seperti buku KP dan sebagainya itu akan saya dasarkan dari sini dengan tambahan detail seperti eh, tugas yang saya kerjakan, screenshot dan sebagainya, itu apakah boleh, Bu ya? Iya boleh. Sama mungkin kalau misalnya ada program kamu disuruh ngoding atau apa dan sebagainya, nanti bisa disampaikan juga dilampirkan juga. Ini maksudnya Baik, Bu. apa? Disetujui mentor terus ada smiley itu Oh apa? iya. Jadi untuk yang program Kampus Merdeka yang bagian magang itu setiap semuanya sih untuk yang magang sama studi independen itu ada yang namanya laporan harian, Bu. Jadi kami disuruh untuk mengisi laporan harian. Jadi hari ini tuh ngapain aja sama laporan mingguan. Jadi ini untuk kayak ya ini seperti kayak apa ya perasaannya gitu. Bu. Kalau yang smiley-smiley-nya sih. Lalu ini bagian kayak apa yang dikerjakan hari itu, ini apa yang dikerjakan hari minggu itu gitu, Bu. Nanti juga ada laporan akhirnya, mungkin bisa disamakan seperti yang ada template yang udah diberikan gitu, Bu. Nah, saya niatnya mau buat laporannya itu berdasarkan yang ini, Bu. Apakah bisa? Jadi mungkin bakal saya tambahin screenshot pekerjaan saya yang sudah saya kerjakan di dalam magang saya, terus dengan tambahan ada kayak detail-detail dari sini juga, Bu. Nah ini kalau sini kan mengerjakan task terkait tracker pada section similar product offer for product OIS dan mengikuti short call dengan mentor. Nah ini nanti mungkin kalau misalnya ada source code yang kamu kerjakan atau file yang kamu buka itu mungkin bisa dilampirkan di screenshot atau mungkin pertemuan yang kamu ikuti bisa di screenshot untuk ini ya membantu saya ngecek ini benar-benar dilakukan dan seterusnya seperti itu. Baik, Bu. Mungkin akan saya tanyakan ke mentor terlebih dahulu, Bu. Mungkin dari saya masih segitu saja sih, Bu. Soalnya masih belum selesai juga untuk ininya buku dan kegiatan magangnya. Magangnya rencananya selesai kapan? Untuk magangnya sampai Juli, Bu. 29 Juli 2022. Untuk bulan depan. Oke, baik. Ya, diselesaikan ya, nanti bisa hubungi saya lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Banyak, Akmal Zaki. Oke, ini Wisnu Lesan ya. Silakan Wisnu, barangkali bisa share. Baik, Bu. Saya coba share screen itu ya. Dari saya, itu hampir sama seperti Zaki, Bu. Jadinya kebetulan juga tempat magangnya juga sama, tetapi untuk dari saya itu back end dan masih belum selesai juga sih Bu untuk prosesnya gitu. Terus ini buat progres magang saya. Ya ini ya hampir sama semua sih Bu untuk ininya gitu. Oke, kantornya juga sama perusahaannya? Iya, untuk tempatnya sama, Bu. Di itu PT Digital Usaha Niaga. Oke, Blibli ya. Iya. Oke, berarti ini hanya sebatas progres ya, belum selesai ya untuk magangnya ya. Iya, Bu. Ya. Oh iya, Tadi permisi, Bu. Oke, izin bertanya. Kalau kan rencananya berarti maksimal untuk nilai dari Blibli seharusnya kapan gitu untuk maksimal dari kami memberikannya gitu, atau bisa menggunakan nilai sementara sebagai
yang nanti diberikan ke penilaian konversi SKS gitu. Ya, untuk nilai dari BPKP maksimal nanti saya infokan besok pagi ya. Karena sekarang Oke, kan baik. malam. Ya, nggak enak nanya ke Oke. Pak Ari. Nanti besok saya coba tanyakan ke Pak Ari dan saya akan umumkan di grup. Termasuk nanti URL untuk OneDrive laporan akan saya share besok pagi gitu ya. Bagi yang Oke. sudah selesai bisa langsung upload laporan, tapi bagi yang belum bisa tahu kapan deadline terakhir untuk pengumpulan nilai. Tapi sepertinya kalau magangnya belum selesai nggak masalah gitu ya. Nanti kayaknya awal semester depan masih bisa ikut nilai seperti itu. Jadi saya kurang tahu lagi, nanti saya coba tanyakan ya, Oke. kepastiannya besok. Soalnya yang saya dengar kabar kan yang untuk pra-TA KKN dan sebagainya kan maksimal 1 Agustus gitu. Terus ya mungkin ada hal yang perlu kami persiapkan gitu Bu dalam waktu dekat ini juga. Oke, tapi mungkin seperti itu sih Bu untuk perkembangan progres dari saya juga. Oke, baik. Terima kasih banyak, Wisnu. Oke, baik. Terima kasih banyak juga Bu Siska. Oke, Ini baik. saya izin stop share, nggih. Ya, boleh. Baik, terakhir di sini ada Latifa Ikonina. Silahkan.